Oke, untuk anak kelas 8. Kalau kemarin kita udah bahas cermin cekung, hari ini kita bahas cermin cembung ya. Jadi dia mencembung ke sana ya. Nah, lihat perbedaannya. Perbedaan yang kedua, selain dari bentuk cerminnya, lihat fokusnya sama kelengkungan itu sekarang berada di belakang cermin. Ingat kalau di garis-garis seperti ini itu menunjukkan bagian belakang ya. Depannya yang ini. Nah, jadi kita katakan ruangan-ruangan kemarin itu jadi di belakang ini. Ini titik optik kemarin ya. Titik optik. Jadi optik ke fokus ruang 1, fokus ke R itu ruang 2, ke belakang R itu ruang 3. Itu yang kemarin ya. Dan itu semua sekarang di belakang cermin. Jadi ruang 4-nya yang depan. Jadi kalau kita buat penomoran, kalau benda ruang 4 supaya 5 pasti benda bayangan ruang 1. Jadi sesuai gambar pun demikian. Itu kalau penomoran. Sifatnya, karena tempat benda hanya satu, hanya di sini, sifatnya pun nanti nggak berubah-berubah, itu aja. Contoh kalau kita buat penomoran 4 ke 1 ya. Ini kan bayangannya berarti berada di belakang disebut maya. Maya pasangannya tegak. Itu satu paket itu ya. Dan lihat aja gambarnya. Ini diperkecil. Dan kalau kita buat penomoran kan kalau dia ke ruangan yang lebih kecil dia diperkecil ya. Nanti kita lihat bagaimana contoh soalnya. Benarkah gitu. Tapi pahami dulu sinar-sinar apanya? Sinar-sinar istimewanya ini. Lagi-lagi fungsi dari sinar istimewa itu adalah untuk menggambarkan letak bayangannya di mana. Yang pertama ini, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ini datang sumbu utama sejajar, ini sumbu utama ya. Ini, jadi dia datang, tapi dipantulkan seolah-olah dari sini, naik ke atas. Yang kedua sinar datang seolah-olah menuju titik fokus. Seolah-olah dia menuju, jadi tanda ini kemudian dia ternyata dipantulkan sejajar sumbu utama. Tapi kalau dari garis yang pertama yang ini dengan garis yang kedua belum ada titik temunya. Nah, yang ketiga sinar datang menuju ke titik kelengkungan sampai ke R. Jadi menuju ke titik kelengkungan sampai ke sini dibantulkan melalui titik itu juga. Jadi kalau dari yang ketiga ini sinar istimewa yang ketiga dengan yang ke pertama udah ada titik temu, berarti bayangannya di sini. Nah, ini letak bayangannya. Jadi sesuai dengan penomoran ruang dengan menggambar juga pakai sinar-sinar istimewa. Ini sinar-sinar istimewa ya. Nah, lagi-lagi cermin cembung ini juga disebut cermin negatif. Kenapa disebut cermin negatif? Fokusnya bernilai negatif karena fokusnya tadi berada di belakang. Jadi tempat benda hanya di sini doang. Sifatnya pun nanti ini doang. Nggak pernah berubah. Karena apa? Dia nggak bisa berubah tempatnya. Beda sama cermin cekung kemarin. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ya, mau bercermin gimana? Mau di belakang bercermin gitu ya. Jadi rumusnya tetap yang ini kita gunakan super F, super S tambah super S aksen. Tapi nanti masukkan nilai fokusnya itu adalah negatif. Nah, kemudian perbesaran bayangan ini ya. Nah, kita masukkan soalnya ya. Nah, katakan misalnya begini. Ini latihan soal untuk cermin cembung. Jadi S-nya misalnya 20 cm, fokusnya 30, tinggi bendanya kan 4 cm nih. Pertanyaannya tentukanlah S aksen. Kemudian H aksen. H aksen itu tinggi bayangan ya. Dan sifatnya udah pasti tadi maya tegak dan diperkecil, tapi coba kita buktikan dengan ini, benar gak dia diperkecil nanti ya. Super F, super S tambah super aksen, super min 30 ya. Jadi itu tadi kan fokusnya negatif ya. Kalau ditanya kelengkungannya berapa, 2 kalikan ini R nya berarti 2 kali F, 60 seandainya ditanya R-nya. Super 30 super 20 tambah super aksen berarti 1 per min 30 kurang 1/20 itu sama dengan 1/S aksen. Ayo carikan KPK min 30 dengan 20, itu minus 60 ya. Minus 60. Minus 60 bagi 30 berapa? 2 ya, ambil positif. 2 kali min 30 minus 60. Kurang min 60 bagi 20. Itu 3 ya, atau minus 3. Minus 3. Sama dengan 1/S aksen. Berarti 2, ini minus-minus ya. Ngerti ya? Jadi 5 ya. 5 per min 12. Kok min 12? 60 ya. Ini 60. 60 ya. Nah, 5 per 60 itu adalah 1/S aksen.
Berarti S aksennya adalah min 60/5. Berarti S aksennya sama dengan min 12. Jadi minus itu bertanda negatif. Negatif itu artinya maya. Berarti kalau maya, dia di belakang cermin. Berarti terbukti ya, negatif kita dapat. Kalau keperbesaran bayangannya, M sama dengan S aksen per S, misal begitu. Ini kita bagikan. Kita coba cari perbesaran atau perkecilannya. X anjingnya kan 12. Untuk masukkan ke sini nggak usah masukkan negatif ya. Nggak apa-apa. Sementara S itu kan 20. Nah, jadi kalau kita sama-sama bagi 2, ini 6, bagi 4 ya. Bagi 4 ini 3. Bagi 4 ini 5. Nah, jadi 3/5 kali dia diperkecil. Atau kita masukkan begini ya. Bisa langsung ini. S aksen per S sama dengan H aksen per H. H aksennya kan tadi kan 12 nih. Per 20 sama dengan, kita mau cari H aksen. Tadi hanya 4 ya. Tadi hanya 4 ya. Tingginya 4 ya. Kita mau cari H aksennya. Nah, jadi ini kalau kita sederhanakan tadi adalah 3/5 sama dengan H aksen per 4. Jadi 4 kali 3, 12 ya. 12 sama dengan 5 H aksen. 5 H aksen. Berarti H aksen sama dengan 12/5. Atau kira-kira berapa? 2,5 ya. Nah, 2, sekian ya. Itu dia. Jadi kan makin kecil. Tadi kan 4. Ini aja 2, jadi perkecil. Mayanya dapat negatif. Dia diperkecil ya. Jadi tadinya berapa? Tadinya kan 4. Ini kan hanya 2, Oke ya. Semoga dapat dimengerti ya.